Di Indonesia, ada satu tempat di mana api menyala biru di tengah malam. Airnya sekuat asam baterai dan manusia memikul racun setiap hari demi bertahan hidup. Tempat itu bukan di planet lain. Tempat itu ada di ujung timur Pulau Jawa. Inilah Gunung Ijen. Gunung Ijen bukan sekedar tumpukan batuan vulkanik yang menjulang tinggi. Ia adalah laboratorium alam raksasa. Bagi dunia, ia eksotis. Bagi masyarakat lokal, ia adalah sumber penghidupan, sekaligus rumah bagi legenda yang diwariskan turun-temurun. Terletak di perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur, Kompleks Ijen menghadirkan lanskap yang terasa asing, seolah bukan bagian dari bumi. Secara geografis, Ijen adalah bagian dari kompleks pegunungan dengan kaldera terbesar di Pulau Jawa. Kaldera ini terbentuk dari letusan purba yang dahsyat, sebuah ledakan yang menciptakan cekungan raksasa berdiameter sekitar 20 km. Di dalamnya berdiri beberapa kerucut gunung api, dan yang paling terkenal adalah Gunung Ijen. Gunung ini berdiri setinggi 2.386 meter di atas permukaan laut, sunyi, dingin, dan penuh misteri. Jalur pendakian paling populer dimulai dari Paltuding, di ketinggian sekitar 1.600 meter. Dari sana, pendaki harus berjalan hampir 2 km menuju bibir kawah. Perjalanan ini tidak terlalu panjang, namun udara tipis dan aroma belerang mengingatkan bahwa ini bukan gunung biasa. Aktivitas vulkanik di kawasan ini telah berlangsung ribuan tahun. Berbeda dengan gunung yang memuntahkan lava pijar, Ijen lebih dikenal dengan letusan freatik. Letusan yang terjadi ketika panas bumi bertemu air, menghasilkan uap dan gas bertekanan tinggi. Letusan besar tercatat pada tahun 1796, 1817, 1913, dan 1936. Namun ancaman Ijen tidak selalu datang dalam bentuk ledakan. Kadang, ia datang dalam diam. Di dasar kawahnya, terdapat danau kawah berwarna hijau toska. Indah, tenang, memukau. Namun keindahan ini menipu. Danau Kawah Ijen adalah danau air asam kuat terbesar di dunia. Tingkat keasamannya mendekati angka 0. Airnya mengandung asam kuat yang bahkan mampu melarutkan logam. Warna hijau toska itu bukan sekedar estetika. Itu adalah reaksi kimia, sebuah peringatan. Di tepi kawah, gas belerang keluar dari celah batuan. Suhunya bisa mencapai 600 derajat Celcius. Ketika gas panas ini bertemu oksigen, terjadilah pembakaran, dan muncullah fenomena yang mendunia, blue fire. Api biru elektrik yang hanya terlihat dalam gelap total, biasanya antara pukul 2 hingga 5 pagi. Fenomena serupa secara konsisten hanya tercatat di 2 lokasi di dunia, Indonesia dan Islandia, dan Ijen adalah salah satunya. Namun Ijen bukan hanya tentang sains. Bagi masyarakat Osing dan warga pegunungan sekitarnya, gunung ini bukan sekedar bentang alam. Ia adalah entitas. Kabut tebal yang turun tiba-tiba sering dikaitkan dengan kehadiran penghuni tak kasat mata. Ada pula larangan untuk bersiul atau berbicara sombong saat mendaki. Konon, sikap tak sopan bisa membuat seseorang tersesat di pasar setan. Mitos atau tidak, aturan ini mengajarkan satu hal: rendah hati di hadapan alam. Di balik panorama dramatisnya, ada realitas yang jauh lebih keras. Para penambang belerang. Setiap hari, mereka turun ke dasar kawah, menghirup gas beracun, memecah bongkahan belerang, lalu memikul beban seberat 70 hingga 100 kg menaiki lereng curam, tanpa perlindungan memadai.
Paparan sulfur dioksida dalam jangka panjang dapat merusak paru-paru. Namun mereka tetap kembali, hari demi hari. Keindahan Ijen dibayar dengan keringat dan risiko nyawa. Ijen juga menjadi lokasi penelitian lingkungan ekstrim. Para peneliti internasional datang untuk mempelajari proses pembentukan mineral di kondisi yang sangat asam. Kandungan logam terlarut di danau ini memberikan gambaran tentang bagaimana lingkungan ekstrim terbentuk, bahkan membantu ilmuwan memahami kondisi permukaan planet purba. Ijen bukan sekedar destinasi wisata, ia adalah jendela menuju masa lalu bumi. Meski tampak tenang, kawah ini bisa berubah dalam hitungan hari. Pada Maret 2018, terjadi fenomena upwelling. Gas beracun yang mengendap di dasar danau terangkat ke permukaan. Karbon dioksida, hidrogen sulfida, gas tak terlihat namun mematikan. Ratusan warga mengalami sesak nafas dan mual. Sebuah peringatan bahwa Ijen tidak pernah benar-benar tidur. Di sekitar bibir kawah, uap asam terkondensasi menjadi rintik halus. Jika menyentuh kulit, terasa perih. Jika mengenai kain, bisa merapuhkan seratnya. Vegetasi di sekitarnya tampak kering dan memutih, seperti hutan mati. Pemandangan yang indah, sekaligus mengerikan. Gunung Ijen adalah paradoks. Ia menghadirkan keajaiban visual melalui api biru dan danau Toskanya. Namun, di saat yang sama, ia menyimpan ancaman mematikan dalam bentuk asam pekat dan gas beracun. Ia adalah perpaduan antara keindahan, ketangguhan manusia, dan kekuatan alam yang tak bisa dikendalikan. Mengunjungi Ijen bukan sekedar perjalanan wisata. Ia adalah peringatan bahwa manusia hanyalah tamu di rumah alam semesta.